Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan melanjutkan pembahasan tentang teori tindakan Imam Al-Ghazali. Fokus pembahasan ini adalah kemampuan pikiran. Seperti telah dijelaskan dalam video-video sebelumnya, bahwa pikiran adalah sisi hati yang menghadap ke alam nyata. Nah, Imam Al-Ghazali mengatakan, fa'inal insana ba'da ru'yati syai'i yughmidu ainahu fayudriku suratahu fi nafsi wa huwa al-khayal. Thumma tabqa tilka suratu ma'ahu bisababi syai'in yahfaduhu wa huwa al-jundu al-hafidh. Thumma yatafakkaru fima hafidhahu wa yurakibu ba'da dhalik ila ba'd. Thumma yatadhakkaru ma qad nasiyahu wa ya'udu ilaih. Thumma yajma'u jumlata ma'anil mahsusat fi khiyalihi bil hissi al-mushtarak bainal mahsusat. Fa fil batin hissun mustarak wa takhayyul wa tafakkur wa tadzakur wa hifdun. Kurang lebih artinya, maka sesungguhnya manusia setelah melihat sesuatu, ia memejamkan mata, maka ia akan mendapati gambar sesuatu itu dalam dirinya, dan ia adalah imajinasi. Kemudian gambar itu akan tetap ada bersamanya dengan sebab sesuatu yang menjaganya, dan ia adalah tentara penghafal. Kemudian ia akan berpikir apa yang telah dia ingat dan menyusun sebagian itu dengan sebagian. Kemudian dia akan mengingat apa yang telah ia lupa dan kembali kepada sesuatu itu. Kemudian dia akan mengumpulkan semua makna-makna objek yang diindra dalam imajinasinya dengan al-hiss al-mustarak di antara objek-objek indra seperti itu. Dan di dalam batin ada hiss mustarak, ada takhayyul, imajinasi, ada tafakur, ada tadzakur, dan ada hifdun. Agar lebih mudah, saya akan memberikan contoh dengan ballpoint ini. Pertama-tama, saya akan melihat ballpoint ini. Dan saya mendapati secara sederhana warna putih, warna biru, dan warna putih. Dan ada besi stainless ini. Setelah itu kemudian saya memejamkan mata saya. Maka saya masih bisa melihat gambar ballpoint itu berwarna putih dan biru dan memiliki besi pengkait stainless, berwarna stainless. Nah, saya bisa melihat itu karena saya memiliki kemampuan imajinasi atau yang disebut oleh Al-Ghazali al-khayal. Nah, kemudian gambar itu akan tetap ada bersama saya, ya, dengan sebab bahwa saya memiliki penghafal. Dengan kata lain, di dalam diri saya ada kemampuan menghafal, begitu. Jadi gambar itu tetap ada bersama saya. Besok tetap ada, besoknya lagi tetap ada. Gambar ballpoint yang tadi saya lihat tadi. Nah, kemudian saya bisa memikirkan
apa yang saya hafal dan menyusun sebagian dengan sebagian lainnya. Saya masih bisa tanpa kehadiran ballpoint tadi, saya masih bisa menjelaskan beberapa hari kemudian bahwa ballpoint itu berwarna bagian atas putih, bagian bawah biru, ada pengkait terbuat dari besi, stainless, dan saya susun masih sama seperti wujud yang pernah saya lihat tadi. Nah, dan kemudian masih bisa saya mengingat apa yang saya lupa dan kembali pada sesuatu itu. Sebagai contoh misalnya, kemudian ada seseorang misalnya membawa ballpoint ini tadi, kemudian dia letakkan di antara beberapa ballpoint, misalnya seperti itu. Maka saya masih bisa mengingat ballpoint mana yang saya tadi sudah lihat di antara ballpoint yang tadi itu. Karena apa? Karena di dalam diri saya ada kemampuan mengingat. Ya, seperti itu. Dan saya juga dapat mengumpulkan beragam makna-makna indera, ya, makna-makna objek-objek yang saya indera dalam imajinasi saya dengan his al-mustarak di antara objek-objek yang telah dilihat gitu. Misalnya, kemudian saya masih bisa membayangkan keberadaan ballpoint tadi dengan buku, dengan meja, dan sebagainya. Dalam imajinasi saya masih bisa. Jadi saya masih bisa mengimajinasikan keberadaan ballpoint itu bersama meja, kemudian bersama buku, dan sebagainya masih bisa. Dan itu ada di dalam imajinasi saya. Maka Imam Al-Ghazali mengatakan di dalam batin itu ada his al-mustarak. Nah, saya menerjemahkan atau mengartikan al-his al-mustarak itu sebagai kemampuan abstrak, kemampuan refleksi, ya, kemampuan reflektif begitu. Lalu kemudian tahayul, kemampuan imajinasi, ya, kemudian tafakur, kemampuan berpikir, ya, tadzakur, kemampuan mengingat, dan terakhir adalah kemampuan menghafal, seperti itu. Nah, saya sekarang ingin mengatakan bahwa pikiran manusia itu memiliki kemampuan berimajinasi. Pikiran itu mampu memiliki kemampuan berefleksi. Pikiran itu memiliki kemampuan mengingat. Pikiran itu memiliki kemampuan menghafal. Ya, seperti itu. Saya ulangi lagi, bahwa pikiran manusia itu satu, memiliki kemampuan berrefleksi. Kedua, kemampuan berimajinasi. Ketiga, kemampuan mengingat. Kemudian keempat, kemampuan berpikir. Dan terakhir, kelima, kemampuan menghafal. Nah, seperti itu. Jadi, sisi hati yang menghadap ke alam nyata itu, atau yang disebut dengan pikiran itu, memiliki 5 kemampuan. Kemampuan yang pertama adalah kemampuan berrefleksi, ya, kemudian kemampuan berimajinasi, kemampuan berpikir, dan kemampuan mengingat, dan kemampuan penghafal, seperti itu. Nah, barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Dan jika ada komentar atau pertanyaan, silahkan tulis. Semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.